segenap para asisten, para tuan-tuan guru, para ajudan, para hujat, para kesepuan, para tokoh masyarakat, para guru pemerintahan, hadirin jamaah yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita bersama Ustaz Muhammad, Ustaz Rustadi, Ustaz Sofian, Ustaz Haji Barnas, Kang Haji Osan, Bapak Darju, dan para kesepuan ini juga yang mohon maaf Ustaz ini semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala orang-orang tua kita, para kesepuan kita diberikan kemuliaan dalam kerajaan Allah senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam dunia dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pula yang saya hormati keluarga besar daripada Sahibul Hajat almarhum Bapak Haji Yahya. Pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Haji Sudirman. Kita doakan keluarga besar beliau apa yang dihajatkan daripada Sahibul Hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita dapatkan dari pahala malam hari ini, dari mulai pembacaan Yasin, kemudian surah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apapun yang kita dapatkan pada malam hari ini, Allah kirimkan juga khususnya kepada keluarga almarhum Bapak Haji Sudirman, Bapak Haji Yahya, umumnya almarhumah kita semuanya. Semoga jadikan ini semuanya penambah berkah, penghapus dosa dari mereka dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang saya hormati segenap para hadirin yang dijaga wasulkan hati berkatu dengan tanpa mulai salam tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat, diampuni segala dosa, diberkahi segala urusan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan kepada kita, di antara nikmatnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sehat, dan kita bisa duduk bersama atas dasar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa turunkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali diri sendiri bakal kenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini kita udah kenal awal derek belum? Kenalan dong. Kira-kira kita sudah kenal belum sama diri sendiri? Belum? Tidak. Namanya saya korek apa ya? Ya. Barang siapa yang mengenali dirinya bakal kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kenal siapa kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita kerja. Kita ini bawahan. Kita perlu kenal bahwasanya kita itu bawahan, jangan berlagak bos. Apalagi cuma gawinya kontrak. Apalagi ada waktunya sebentar lagi kan pensiun. Sehingga kita banyak itu dalam kerjaan kita bagus-bagus depan dia dapat bonusnya. Bukan hanya yang ngerjain yang wajib doang, bukan hanya yang mengerjakan yang wajib, ditambahkan dengan loyalitas kita dalam bekerja. Kenapa kita menyadari bahwasanya kita bawahan, bukan bos, bukan pengennya digaji tiap bulan, bukan pensiun. Salah bosnya. Tidak dibantu. Bukan
dapat kebahagiaan dari mereka. Begitu juga kita harus tahu bahwasanya kita abad hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kita. Dan kita semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terasa kebahagiaannya udah satu hari baik. Waktu begitu cepat. Kita mengetahui bahwasanya kalau kita bos aja jadi bos, kita pengen bawahannya bagaimana? Hah? Kita punya bos di bawahannya kuat, jalankan perintahnya, meninggalkan. Kira-kira kalau punya bawahan nih, bawahannya susah diatur. Mau diaturnya udah. Nah, kalau seumpamanya penciptanya Allah nih, pencipta Tuhan kita kayak kita punya makhluk ini lama-lama nih dipecat. Allah rahmat, Allah kasih sayang ditunggu. Taubatnya kita sampai akhir hayat kita ditunggu. Amal untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang umurnya tahu kapan kita bakalan mati. Makanya kenalin diri kita bahwasanya kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk rendah, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu. Kita pengennya masuk surga, tapi ora ada sholat subuh kesiangan. Kebanyakan nongkrong di pos ronda main gameplay, ada orang sana. Mohon maaf ya salah. Ya. Kebanyakannya mancing, carian lupa. Kira-kira ini kayak bawahan pegawai karyawan kerjanya cuma kopi, benteng ini dapat duit gede, dapat bonus dari bos. Kira-kira berapa? Gini orang apa-apain tidur, ngopi, tidur lagi. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pengen kita juga sama melaksanakan haknya kita sebagai hamba. Kita haknya, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Taat, turut, jangan sampai Allah melihat kita kepada suatu hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai Allah tidak melihat kita ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, kita orang kelihatan orang kelihatan. Dan Allah senantiasa melihat, mengawasi kita semuanya. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Kalau di PT kan masih bisa ngumpet-ngumpet di kamar mandi, ngerokok lama, bisa ya? Kalau di tempat kerja bisa ngumpet Allah, bisa. Mencuri-curi waktu, ngapain Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya jadikanlah ini sebagai pelajaran buat kita. Siapa di Allah kasihan sebagai penasihat buat kita semuanya. Yang mana kita bakalan mati menghadap Allah Tuhan kita, pemilik kita. Jangan sampai kita datang memalukan Allah Subhanahu wa taala, malu kosong, laga kosong, mengharapkan pahala yang mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridho Allah, tapi perbuatan kita tidak mencontohkan, tidak menjadikan diri kita untuk mendapatkan itu semuanya. Namanya cuma angan-angan doang, umumnya angan-angan bukan roja. Roja itu pengharapan yang dibarengi dengan perbuatan usaha, namanya roja, pengharapan kepada Allah. Saya pengen masuk surga ya Allah, doa ya Allah, saya pengen masuk surga, doa banyak, tidur kira-kira saya namanya menghayal. Orang ada ya namanya umumnya amal, orang yang banyak angan-angannya, masratul khayal, banyak menghayal. Saya pengen punya rumah, tidur kaliannya. Jadi enggak capek ya. Orang banyak. Tapi kalau dia ada usaha apa, Allah jadi juga kita pengen masuk surga, bakalan Allah kasih kita menjalankan perintah Allah. Apabila kita menjalankan Allah, Allah kasih ke surga. Jangan sampai kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita dikasih kitab amalan catatan, amalan
bagimu, kitab apa yang kau tinggal adalah sebagai hisab bagimu semuanya. Kamu baca kitab kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya, catatkan semua amalan ibadah kita, laporan gawean kita. Kalau dalam kerjaan lagi nih saya contohin, itu absen telatnya banyak banget. Masuk jam 7, ini jam 9 baru masuk. Subuh jam 5. Sholatnya jam 8, 9. Orang sini kan orang 10 kan harusnya ya. Itu catatan amal ibadahnya ada jam 10. Agak bakalan bisa dinego. Mungkin kalau di kepegawaian mah nego sama satpamnya kasih rokok 2 bungkus begitu. Dalam pegawai, tapi semua orang bisa nego, kelihatan semua amal ibadah. Malaikat kelihatan. Nih jam 10 kita baru sholat subuh. Ini asar tuh telat habis gara-gara main bola, gara-gara nonton bola. Pulang nih, agak sholat ibadah semua dilihat. Cukup kita lihat catatan amal ibadah kita sebagai penghisab itu jam berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah kita menjadikan catatan amalan ibadah kita jangan banyak merahnya. Kalaupun ada merah cepat-cepat di reset, cepat-cepat minta dihapus pengampunan dari bos Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita cepat-cepat minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi umumnya kelihatan. Dan suatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling dekat sama kita kematian. Kalau sudah mati berarti kagak bisa beramal lagi, cuma kagak bisa beramal. Jadi kan diri kita mempersiapkan diri untuk menuju kematian yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridha Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menentukan kita masuk surga adalah ridha Allah, rahmat Allah. Kita tidak mungkin dapat ridha Allah dan rahmat Allah tanpa kita melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tinggalkan, tak mungkin dapat rahmat, tak mungkin dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kasih Allah bukan waktu daripada Allah berikan kepada kita, jangan kita lewati sia-sia. Jangan sampai ketika baru mau mati malaikat datang kita belum, ya Allah saya pengen tobat, nggak bisa. Undur dia malaikat, saya mau sholat. Malaikat Israel target saya mau ibadah. Mau sedekah malaikat, jangan tabung sama saya bentar-bentaran. Kata malaikat nggak bisa. Maaf, sudah dikasih waktu lama, kata malaikat, sudah diundur-undur, mau kamu banyak lama. Bahkan sudah ada tanda-tandanya kamu udah tua. Kaki bentar, silat bentar, udah tua, kayaknya belum diurbain. Tanda-tanda wah badan sudah lemah. Tanda-tanda duduk sebentar yang bercapai. Dulu masih kecil tapi tanda-tanda. Sudah kata mereka sudah ada tanda-tandanya, udah lama-lama lagi dah. Udah lama. Apalagi kalau di pengajian kan duduk lama-lama ini kurang betah. Ya, jadi kita semua harus sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen kadang-kadang kasih tanda-tandanya jelas. Kita diberi sakit, oh berarti kita sakit. Kalau sakit itu tanda-tanda bukan diwakil maut, pendahuluan mati. Jangan sampai kadang-kadang langsung cek, dapat jackpot mati langsung. Ada sakit tidak ngapa-ngapain, tahu-tahu lagi tidur jatuh di kasur mati ada. Masih muda ada, apa baik ada. Kita itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba, siapin diri kita, siapin untuk mendapatkan nanti ketika kita sudah mati. Seperti orang yang sudah mendekati pensiun kerja kulit yang banyak, kalau sudah pensiun udah tinggal enak jong udah buka usaha, udah punya komisi menteri hidup sama aja. Kalau punya amal ibadah banyak di kuburan tinggal belanja rendeng, malaikat Israel sudah ada yang nangani. Kalau kita sering baca Al-Quran yang ngadepin, malaikat bukan nangis. Kalau sudah sering baca Al-Quran, belum lagi sholat
kata Quran. Karena Al-Quran adalah syafi'ah sahabat. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang baca, bagi pembaca Al-Quran. Bahkan ngomongin, saya orang kalau sudah punya bekal yang banyak tadi, pom bensin 5 biji cukup orangnya. Punya pom bensin gede-gede yang dari situ sebenarnya 5 biji. Di jalan tol ada 20 ribu, udah. Orang apa-ngapain dia itu sudah tinggal 5 duit deh. Begitu juga kalau kita sudah amal ibadahnya banyak, masuk kubur tinggal enaknya aja. Tinggal ya. Enaknya. Jangan sampai kita masuk kubur tekor. Pensiun di PHK kerja orang punya pegangan. Bisa-bisa bunuh diri ponsel ini. Bisa-bisa bunuh diri. Jangan sampai kita melakukan hal yang merugikan akhirat kita. Mari sama-sama kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, senantiasa istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunggu Allah berikan kita kematian baru sadar, sehingga sebagaimana yang Allah firmankan, Rabbil ji'un la'ali a'malu salihan bima taraktu. Ya Allah balikin lagi saya hidup, saya pengen hidup lagi, saya pengen amal saleh, saya pengen amal taat yang saya tinggalin. Itu adalah perkataan yang dikatakan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik, hidayah, inayah agar kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kepada kita semuanya perlindungan dari segala perbuatan yang mengundang kemuliaan Allah. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga almarhum Bapak Haji Yahya dan almarhumah daripada Tuhan Yesus beliau Allah berikan kuburannya radhan riyadul jannah. Umumnya kepada almarhum kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Atas segala mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.